Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kegiatan pembelajaran kita ini melalui daring atau online, dengan kalian belajar di rumah, mudah-mudahan kalian juga tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap menjaga kesehatan. Dan bersama saya, Ibu Nurul Lestari, seluruh siswa-siswa SMA Fathahilah, kita akan membahas lagi materi kelanjutan kita minggu lalu, yaitu mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, kita akan lanjutkan. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 metode penyelesaian, yaitu substitusi dan eliminasi. Yang pertama metode substitusi sudah dibahas, eliminasi pun demikian. Nah, sekarang kita akan membahas metode yang ketiga, adalah metode gabungan. Gabungan itu artinya kita melakukan eliminasi dan substitusi dalam satu cara itu, ya. Dan yang keempat adalah metode determinan. Ya. Baik, kita akan langsung saja masuk ke metode gabungan, yaitu metode eliminasi dan substitusi dalam satu cara. Ya. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Langkah penyelesaiannya yang pertama, kita mengeliminasi dulu. Ya, sepasang, artinya eliminasi pertama antara 2 persamaan sehingga dapat 2 variabel. Eliminasi kedua pun kita lakukan sehingga memperoleh 2 variabel. Dari 2 variabel yang kita punya dengan 2 sistem persamaan itu, kita eliminasi lagi, ya, sehingga kita memperoleh nilai salah satu variabelnya. Nah, kalau sudah dapat satu nilai saja, ya, dari eliminasi yang kita lakukan, maka kita lakukan substitusi, ya, gitu. Kita lakukan substitusi dari nilai variabel pertama yang kita lakukan ke persamaan keempat atau kelima. Ya, nanti setelah itu kita dapat 2 nilai variabel, kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2 atau 3, salah satunya saja, sehingga kita memperoleh hasil himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Ya, langsung saja kita masuk ke soal biar lebih mudah dipahaminya, ya kan? Oke, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut, ya. Nah, kalau saya berikan ya sistem persamaannya seperti ini, nah, gitu, ya. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, seperti biasa, kita kasih nama dulu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kita menyelesaikannya bagaimana? Tadi, yang langkah pertamanya adalah mengeliminasi. Betul. Kita lakukan eliminasi dulu untuk salah satu variabel. Saya lakukan untuk variabel Y dari persamaan 1, ini persamaan satunya, dan persamaan ke 2. Dari persamaan 1 dan 2 saya eliminasi variabel Y-nya. Karena variabel Y-nya mempunyai koefisien yang berbeda, maka kita kalikan dulu persamaan tersebut supaya memiliki koefisien yang sama. Ya, yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2, maka hasil perkaliannya adalah yang atas tetap, yang bawah dikalikan 2, semua kalikan 2. Nah, kita lihat koefisien Y-nya sama bilangannya, tapi tandanya berlawanan. Maka ini tinggal kita eliminasi dengan cara dijumlahkan. Beda tanda tinggal ditambah, ya. Jadi hasilnya adalah 7x plus Z sama dengan 15. Kita kasih nama ini sistem yang keempat. Kemudian kita lakukan eliminasi yang kedua, yaitu mengeliminasi variabel Y juga, tapi dari persamaan 2 dan persamaan 3. Ya. Persamaan 2 dan persamaan 3 kita lakukan eliminasi, lihat. Koefisiennya berlawanan, min 1 dan 1. Maka langsung saja kita eliminasi dengan cara ditambah, betul? Maka hasilnya 5x plus 2z sama dengan 12. Ini persamaan kelima. Nah, lihat, persamaan 4 dan 5 menyisakan 2 variabel. Maka sekarang kita mengeliminasi lagi. Ya, jadi eliminasi yang ketiga antara persamaan 4 dan 5. Kita eliminasi antara persamaan 4 dan persamaan 5. Ya. Nah, lihat, mana yang mau dieliminasi? Saya mengeliminasi variabel Z. Koefisiennya berbeda, maka yang atas saya kali 2, yang bawah saya kali 1. Kita kalikan semua, hasilnya seperti ini, yang bawah tetap,
maka karena dia besaran koefisiennya sama, maka eliminasinya dikurang. Kalau dikurang hasilnya 9x sama dengan 18, maka nilai x sama dengan 2. Dapat kan? Nah, karena kita sudah dapat nilai x-nya sama dengan 2, maka sekarang kita tidak mengeliminasi lagi, tapi mensubstitusi. Ya, mengganti nilai x yang sama 2 ini ke persamaan keempat atau ke persamaan kelima. Nah, saya akan mensubstitusi x sama dengan 2 ini ke persamaan 4, yaitu 7x plus z sama dengan 15. Saya ganti angka x-nya dengan 2. 7 kali 2 benar 14 tambah z sama dengan 15. Jadi nilai z-nya oke, betul 1 ya. Dapat nilai z-nya 1. X dapat 2, z sama dengan 1. Berarti kita belum punya, kita akan mencari nilai y. Yang mana ada persamaan y-nya? Ya persamaan 1, 2 atau 3. Nah, sekarang saya akan mensubstitusi nilai x sama dengan 2 dan z sama dengan 1 ini ke persamaan 3, ya. Saya masukkan 2x plus y plus z sama dengan 7. Maka saya ganti x-nya dengan 2, z-nya dengan 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Ditambah y sama dengan 7. Berarti y-nya berapa? Betul, y-nya 2. Jadi, x2, y2, dan z 1. Himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2, y2, dan z sama dengan 1. Lebih simpel dibandingkan dengan cara eliminasi murni. Ya, dan lebih simpel juga daripada menggunakan metode substitusi murni. Jadi ini lebih mempersingkat gitu ya. Oke, bagaimana dengan metode yang terakhir, yaitu metode determinan? Apa itu gitu ya. Nah, langkah penyelesaiannya ya. Bagaimana untuk metode determinan? Nah, ini kan diberikan persamaannya seperti ini ya. Ingat, A itu simbol untuk koefisien x, B itu simbol untuk koefisien y, C adalah simbol untuk koefisien z, dan D adalah nilai konstanta atau yang ada di sebelah kanan gitu ya. Ingatnya itu. Nah, langkah awal untuk menyelesaikan determinan yang pertama kita cari adalah mencari determinan dari koefisien x, y, dan z. X, y, dan z. Maka kita tulis dulu determinan dengan simbol D ya. Tulisnya seperti ini, dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini, disusun sesuai dengan urutannya. Koefisien X berarti A1, A2, A3 ke bawah. Koefisien Y B1, B2, B3. Koefisien Z C1, C2, C3. Kemudian tambahkan 2 kolom di sampingnya, yaitu kolom A dan B. Tambahkan di sini di samping. Untuk apa ditambahkan? Untuk mempermudah mencari determinan. Gimana cara ngitung D-nya? Nah, caranya kalian kalikan secara silang ya. A1, B2, C3. Kalikan ini, tulis. A1, B2, C3 itu angkanya dikali semua ya. Kemudian tambahkan lagi dengan kali yang silang berikutnya. B1, C2, A3. Tambahkan lagi untuk silang yang ketiga. C1, A2, B3. Nah, setelah ini kita akan kurangi. Dikurang berapa? Dikurangi dengan perkalian silang yang berlawanan. A3, B2, C1 atau boleh ditulisnya ya, tulisnya seperti ini. A3, B2, C1. Ya, kemudian kurangi lagi untuk silang yang berikutnya yaitu B3, C2, A1. Dan kurangi lagi dengan satu lagi yaitu C3, A2, B1. Sudah, kalian tinggal hitung, dapat nilai D-nya. Jadi mendapatkan sebuah bilangan. Itu baru nyari D-nya. Determinan koefisien X, Y, dan Z. Maka untuk mencari nilai X, kita harus cari dulu nilai determinan dari koefisien X. Gimana ngitung determinan koefisien X? Ya, mirip dengan cara menghitung si D tadi. Tapi, kalau untuk mencari koefisien determinan variabel X, nah, kok B sama C doang? B sama C kan koefisien Y sama Z. Terus X-nya gimana? Nah, di situ X-nya masih kosong kan? Nah, koefisien X-nya digantikan oleh nilai konstanta D yang ada di sebelah kanan. Ya,
Tuh, diisi dengan si D. D1, D2, D3. Terus, nambahin kolomnya gimana? Ya, sesuai dengan yang ada. Tambahkan 2 kolom paling depan. Tetap D sama B. Kemudian apa lagi? Ya kali silang. Emang itu tekniknya. Cari DX ya kali silang lagi. Tuh, D1, B2, C3. Tambah apa? B1, C2, D3. Betul. Tambah apa lagi? C1, D2, B3. Betul. Tulis. Dikurang yang mana? Ya, yang silang berlawanan dari bawah. D3, B2, C1. Dikurang apa lagi? Ya, itu B3, C2, D1. Dan dikurang C3, D2, B1. Hitunglah, dapat lagi sebuah bilangan. Itu baru X. Kalau Y gimana, Bu? Ya, Y berarti mirip. Kalau untuk X berarti kan koefisien X-nya dihilangin. Kalau untuk Y, determinan variabel dia berarti ya nilai Y-nya yang dihilangin. Tuh, koefisiennya nggak ada kan? Nah, koefisiennya diganti apa? Ya tetap diganti dengan konstanta yang ada di sebelah kanan. D1, D2, D3. Kolomnya ya ikutin aja. 2 kolom di sebelah kiri. Ya. Nah, baru kita hitung DY. Gimana ngitungnya? Sama lagi, silangin aja lagi. Tuh, ya kan? Disilang. Nah, berikutnya. Sampai 3 kali silang. Kurangi. Ya, yang bawah. Kurangi lagi yang kedua. Kurangi lagi yang ketiga. Inilah. Jadi hitung lagi. Oh, dapat DY. Baru X sama Y, Bu. Iya, kurang apa? Z. Berarti cari determinan Z. Ya. Cari ini determinan Z. Gimana cara mencari determinan Z? Ya sama. Koefisien X sama Y-nya tetap tulis. Yang diganti si Z. Diganti apa? Diganti konstanta D1, D2, dan D3. Tambahin 2 kolom berikutnya. Sama. Ya. Cari DZ-nya. Silang deh. A1, B2, D3. B1, D2, A3. D1, A2, B3. Tulis. Kurang. A3, B2, D1. Dikurang lagi. B3, D2, A1. Kurang lagi. Betul, D3, A2, B1. Ya. Itu kan baru determinan. Koefisien X, Y, Z. Determinan X, determinan Y, sama determinan Z. Udah dapat nilai X, Y, dan Z-nya belum? Belum kan? Nah, maka kita cari deh nilai X, Y, dan Z. Dengan rumusnya, X sama dengan determinan X dibagi determinan X, Y, Z. Berarti DX dibagi D. Untuk cari Y, ya berarti DY dibagi D. Kalau cari Z, DZ dibagi Z, D. Ya, udah ribet banget, angkanya banyak. Iya, tapi ini lebih simpel, lebih enak. Ya, langsung pakai angka, nggak ketemu variabel X, Y, Z lagi dalam menghitungnya. Oke, contoh saja langsung. Ya, cari penyelesaian dari sistem ini. Lihat, yang pertama kita cari adalah betul, determinan koefisien X, Y, dan Z. Tulis koefisien X, Y, dan Z-nya. Tambahkan 2 kolom paling depannya. Ini kan, kemudian dikali silang. Silangkan perkaliannya, 4, 3, 2. Tulis 4, 3, 2. Terus tambah 2, 4, 5. Betul. Terus tambah min 1, 2, min 1. Betul. Dikurang yang mana? 5, 3, min 1. Kurang lagi yang mana? Min 1, 4, 4. Kurang lagi yang mana? Tuh yang 2, 2, 2, 2. Nah, betul. Tinggal kalian hitung. 4 kali 3 kali 2. Berapa? Betul, 24. Terus 2 kali 4 kali 5, 40. Min 2, 2, 1, 2. Nah, seterusnya kalian hitung. 2 kali 2 kali 2, 8. Jumlahkan, maka nanti akan diperoleh hasil 89. Itu baru D. Terus apa lagi? Yang mau dicari apa? Koefisien X, Y, dan Z. Berarti cari DX, DY, dan DZ. Kalau DX, berarti koefisien X-nya yang diganti dengan angka D. 3, 13, dan 17. Koefisien Y dan Z-nya tetap. Tambahkan 2 kolom di belakangnya, berarti koefisiennya 3, 13, 17, dan 2, 3, 1. Kemudian cari DX-nya dengan
silang. Oke, 332 berapa lagi? Ya, tambah 24 17, betul. Tambah lagi min 3 min 1 13 min 1 kurang 17 3 min 1 kurang min 1 4 3 ya. Kurang lagi 2 13 2. Hitung hasilnya. 3 kali 3 kali 2 18, 2 kali 4 kali 17. Ya, hitung langsung. Terakhir 2 kali 13 kali 2 52. Jumlahkan maka diperoleh nilai 178 untuk dx. Bagaimana untuk dy? Ya. Berarti x dan z-nya tetap, ganti variabel koefisien y-nya dengan yang ada di d. Ya, 3 13 17. Bergeser ya. Tambahkan 2 kolom di samping. Kemudian cari dy-nya dengan cara, oke, saya taruh di samping sini, mencari dy-nya ada di silang. Oke. Perkalian silang 4 3 2 2 3 4 5 min 1 2 17. Kita tuliskan dikurang ya, pengurangan silangnya 5 13 min 1 17 44 2 2 3. Tulis pengurangannya, maka akan diperoleh hasil sama dengan, ya ini hasilnya, kalian coba hitung sendiri, di cross check, kalau ada yang salah tinggal sampaikan ke ibu. Maka hasil dy-nya min 89. D, dx, dy. Berarti yang belum dz, betul. dz-nya berarti untuk koefisien x dan y-nya tetap, koefisien z-nya diganti dengan ruas kanan 3 13 7. Tambahkan 2 kolom di depan. Kemudian hitung dz-nya dengan cara kali silang ya. 4 3 17 2 13 5 3 2 1, tulis. Kurang ke yang ke atas. Nah, ini hasil dikurangnya, pengurangnya ya. Kemudian dihitung, kalian hitung. Kemudian nanti bisa kalian cocokkan apakah hitungan saya terdapat kekeliruan. Jika ada yang keliru, mohon sampaikan ke saya. Ini nilai dz-nya. Berapa jadi nilai x, y, dan z-nya? Ya, tadi dx sudah dapat, dy sudah dapat min 89, dz sudah dapat 267. Maka untuk mencari nilai x-nya sama dengan dx per d, yaitu 178 bagi 89. Hasilnya 2. Yang y-nya berarti dy per d. Min 89 dibagi 89 sama dengan min 1. Untuk mencari z, berarti dz per d, 267 bagi 89 sama dengan 3. Itulah himpunan penyelesaiannya. Ya. Mohon maaf, ini penulisan himpunan penyelesaiannya salah, harusnya 2 min 1 dan 3. Ya, mohon maaf ada kekeliruan di sini. Tulisannya 2 min 1 dan 3 harusnya ya. Oke, mohon maaf sekali ada kesalahan sedikit. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa difahami ya. Kan kita akan mencoba satu lagi dengan contoh penyelesaian dalam bentuk soal cerita. Ini pun kemarin sudah saya berikan bentuk soalnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat, cuma kemarin diselesaikan dengan cara substitusi ya. Sekarang ada soal ini ya, dengan cara yang sama. Dari setiap kalimatnya kalian ubah dulu menjadi model matematika, menjadi persamaan dalam bentuk x, y, dan z ya. Ini menjadi 3 plus 2y plus 2z. Kalimat keduanya campuran 2 kg beras, 1 beras B dan 2 beras C dijual dengan harga 46.500, maka persamaan matematikanya adalah ini ya. Kemudian kalimat yang ketiga kita ubah juga dalam bentuk persamaan matematikanya ini ya. Kemudian bagaimana kita akan menyelesaikan dari 3 sistem persamaan linear ini? Mau dengan cara apa? Determinan boleh, gabungan juga boleh. Kita pilih salah satu. Kita pilih teknik penyelesaiannya dengan cara apa ya, seperti biasa tapi dikasih nama dulu 1 2 dan 3. Saya kasih dengan cara eliminasi saja ya. Eliminasi dan substitusi, jadi saya gunakan metode gabungan. Dengan yang pertama mengeliminasi persamaan dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Lihat variabel apa yang sama, z, boleh langsung dikurangi variabelnya, berarti nilai z-nya akan hilang, tersisa 2 variabel x dan y ya.
dikurangi, dapat hasilnya ini jadi persamaan ke-4. Kemudian kita akan eliminasi lagi. Berarti kita harus mengeliminasi yang sama, karena tadi kita mengeliminasi Z, maka sekarang pun harus mengeliminasi Z, tetapi dengan persamaan yang berbeda. Tadi 1, 2, sekarang 1 dengan 3. Ya. Oke, lihat variabel yang tadi kita kurangi eliminasi adalah Z. Di sini Z-nya belum sama, maka nilainya kita kalikan dengan atas kali 1 bawah kali 2 supaya koefisien Z-nya bernilai sama. Ya. Oke, sudah sama kan koefisien Z-nya, berarti tinggal dieliminasi dengan cara dikurang. Maka dapat nilai min X min 4Y sama dengan min 43. Ini disebut persamaan kelima. Kemudian kita eliminasi lagi antara persamaan 4 dan persamaan 5. Jadi kalau metode gabungan ini kita 3 kali mengeliminasi, ya. Kalau dieliminasi murni ya dengan mengeliminasi semuanya gitu ya. Berapa kali semuanya harus didapat dengan cara eliminasi. Ini gabungan. Ini mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Kalau kita lihat di sini nilai yang sudah berlawanan adalah koefisien dari X-nya, maka tinggal kita eliminasi dengan cara ditambah. Maka diperoleh nilainya min 3Y sama dengan minus 25. 500, maka kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 8.500. Artinya koefisien Y ini adalah 1 kg beras jenis B. Ya. Nah, nilai Y yang kita dapat diapain lagi? Eliminasi lagi? Ya enggak. Karena metodenya eliminasi dan substitusi, berarti udah eliminasi, sekarang substitusi. Ganti aja nilainya. Si Y 8.500 ke persamaan nomor 4. Yang gampang. Tuh, persamaan nomor 4-nya ganti. Y-nya dengan 8.500 hitung. Berarti X sama dengan 17.500 dikurangi 8.500. Jadi 9.000. Terus nyari Z-nya gimana? Ya, karena di persamaan 4 dan 5 tidak ada Z-nya. Z-nya hanya ada di persamaan 1 dan 2. Berarti kita mensubstitusi ya ke persamaan 3. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Hasilnya pasti sama. Nah, saya mau cobanya ke persamaan 3. X-nya tadi saya sudah dapat 9.000. Y-nya saya dapat 8.500. Maka saya masukkan, saya substitusi. Saya kali 2 kali 9.000, 18.000, 3 kali 8.500, 25.500. Maka mencari Z-nya tinggal dikurangi 53.500 dikurangi 25.500 dikurangi lagi 18. Alhamdulillah. Dikurangi dengan 18, maka diperoleh nilai Z-nya sama dengan 10. Maka dari sini bisa kita kasih kesimpulan 1 kg beras A harganya 9.000 karena itu variabel X. 1 kg beras B tadi variabelnya adalah Y, harganya 8.500, dan 1 kg beras C yang simbolnya adalah Z memperoleh nilai 10.000. Ya. Alhamdulillah, ini sudah kita selesaikan contoh penyelesaiannya. Ini boleh kalian coba dengan cara determinan. Apakah hasilnya sama? Pasti sama. Karena matematik adalah ilmu pasti sama nilai walaupun dikerjakan dengan cara yang berbeda. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Stay at home, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan kemanapun kalian pergi, gunakan masker. Ingat, jaga jarak dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.